Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadika Hernanda dengan nomor NIM 12240100094 dari jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi, materi tugas UAS Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Dr. Haji Masyaan Herdana MMPD. Materi yang akan dibahas sejarah Islam di Nusantara. 1. Latar belakang. 2. Masuknya Islam ke Nusantara. 3. Teori-teori. 4. Proses Islam di Nusantara. Latar belakang. Islam di Indonesia baik secara historis maupun sosiologis sangat kompleks, terdapat banyak masalah. Misalnya, tentang sejarah dan perkembangan awal Islam, harus diakui bahwa penulisan sejarah Indonesia diawali oleh golongan orientalis yang sering ada usaha untuk minimalisasi peran Islam. Di samping usaha para sarjana muslim yang ingin mengemukakan fakta sejarah yang lebih jujur. Islam ke Nusantara. Pelayaran dan perdagangan yang bersifat internasional antara negeri-negeri di Asia bagian barat dan timur mungkin disebabkan oleh kegiatan kerajaan Islam di Bani Umayyah di bagian barat dan kerajaan Sriwijaya di Asia Tenggara. Yang pada zaman Sriwijaya, pedagang-pedagang Nusantara mengunjungi pelabuhan-pelabuhan Cina dan pantai timur Afrika. Pada zaman berikutnya, penduduk kepulauan ini masuk Islam bermula dari penduduk pribumi di koloni-koloni pedagang muslim itu. Menjelang abad ke-13 Masehi, masyarakat muslim sudah ada di Samudra Pasai, Perlak, dan Palembang di Sumatera. Di Jawa, makam Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik yang berangkat tahun 475 Hijriah sampai 1800 Masehi, dan makam-makam Islam di Teralaya yang berasal dari abad ke-13 Masehi, merupakan bukti perkembangannya komunikasi Islam termasuk pusat kekuasaan Hindu sampai Jawa ketika itu Majapahit. Teori-teori tentang masuknya Islam ke Nusantara. Proses masuknya agama Islam ke Nusantara tidak berlangsung secara revolusioner, cepat dan tunggal, melainkan berevolusi lambat laun dan sangat beragam. Menurut para sejarawan, teori-teori tentang kedatangan Islam ke Indonesia dapat dibagi menjadi sebagai teori Mekah, mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Nusantara adalah langsung dari Mekah atau proses ini berlangsung pada abad pertama. Memperkenalkan teori ini adalah Haji Abdul Qarim, pendapatnya ini pada tahun 1958 saat orasi yang bahwa Islam datang ke Indonesia tidak langsung dari Arab. Rujukan HAMKA adalah sumber lokal Indonesia dan dalam hal ini teori HAMKA merupakan memojokkannya Islam di Indonesia. Ini hampir sama dengan teori Sufi yang diungkapkan oleh Haji Jones yang mengatakan bahwa para teoriku jahat mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari ini dilakukan di Indonesia. Proses Islamisasi di Nusantara memang tidak berhenti sampai berdirinya kerajaan-kerajaan Islam, tetapi terus berlangsung intersistif dengan berbagai cara dan saluran. Saluran-saluran Islamisasi tersebut ialah yaitu proses Islamisasi di Nusantara, saluran perkawinan, saluran dakwah, saluran tasawuf, saluran pendidikan, saluran kesenian, saluran politik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.